kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.679 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 113.134 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 66 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia, sehingga saat ini totalnya menjadi 5.302 jiwa. Di samping itu, kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat diumumkan tambahan 1.262 pasien sembuh dan totalnya kini menjadi 70.237 orang. Bencana COVID-19 di Indonesia hingga kini masih belum mereda. Rasio penularan virus ini pun masih terlampau tinggi dan sulit untuk direduksi. Sebagian besar masyarakat yang tertular virus COVID merupakan golongan usia tua dan golongan usia muda. Virus ini memiliki gejala penularan yang cepat dan berisiko tinggi menyebabkan kematian. Cara penularan virus COVID juga bermacam-macam. Seringkali seseorang tertular virus tersebut melalui sentuhan atau kontak langsung dengan penderita COVID, dan juga dapat tertular lewat udara sekitar. Penularan juga dapat terjadi pada saat permukaan benda terkontaminasi dan menyentuh area sekitar mata, hidung, mulut, dan area sekitarnya. Akhir-akhir ini, Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus COVID yang cukup tinggi. Kasus COVID di Indonesia bahkan telah mencapai 200.000 kasus dengan jumlah kematian yang tinggi pula. Data tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber, dan dari kasus tersebut dapat cenderung mengabaikan himbauan pemerintah dan mengabaikan protokol kesehatan yang seharusnya perlu ditaati demi kenyamanan dan kebaikan bersama, agar virus COVID dapat segera direduksi penularannya. Sebagian masyarakat cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap penyebaran virus COVID ini. Beberapa orang sering melupakan protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah dan cenderung tidak peduli terhadap himbauan yang ada. Salah satu pelanggaran yang sering dilanggar adalah penerapan social distancing atau berkumpul di dalam kerumunan dalam skala yang besar. Masyarakat cenderung lalai dalam mentaati peraturan social distancing yang ada dan cenderung berkumpul dengan jumlah besar saat beraktivitas. Kerumunan tersebut biasanya tampak pada lokasi kerja seperti pabrik, pasar, pertokoan, dan aktivitas hiburan seperti rumah makan, kafe, dan lain-lain. Meskipun sebagian besar masyarakat lebih menggunakan masker, namun mereka lupa bahwa virus COVID juga dapat merambat melalui sentuhan seperti pada saat bersalaman yang umumnya sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pembatasan jarak saat berkumpul tentunya berguna untuk mengurangi risiko penularan COVID, karena dengan adanya social distancing, maka kesempatan untuk terjadinya kontak fisik secara langsung dapat lebih tereduksi penularannya. COVID-19 atau Corona membuat berbagai macam masalah negatif di Indonesia, seperti permasalahan ekonomi, sosial, pariwisata, dan mengancam keadaan Indonesia, seperti ancaman resesi ekonomi, di mana banyak sektor tenaga kerja yang lumpuh dan menghambat aktivitas perdagangan negara, baik ekspor maupun impor. Maka dari itu, janganlah kita meremehkan virus ini dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran konyol, seperti penerapan social distancing yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Menjaga kebersihan diri serta kesehatan diri dengan rutin berolahraga dan mengkonsumsi vitamin amatlah perlu akan membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga dapat mengurangi dampak risiko tertular. Untuk sementara waktu, hindarilah tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan selalu menggunakan masker saat bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Rantai virus COVID tersebut pasti dapat dilewati apabila setiap orang mampu saling bertoleran dan sadar akan pentingnya menjaga keselamatan masing-masing pribadi, agar dapat menekan terbentuknya klaster COVID baru. Tetap selalu jaga jarak aman saat beraktivitas dan mengurangi aktivitas-aktivitas kurang perlu, seperti berkumpul di kafe, mal, rumah makan, dan tempat lainnya yang berpotensi tinggi menimbulkan keramaian dalam jumlah yang tinggi. Sebagai data, sebanyak 70% penderita COVID diderita oleh anak usia muda. Data ini
Berdasarkan data terbaru dari pemerintahan Kota Surabaya tertanggal 14 September 2020, anak muda cenderung tidak dapat mematuhi anjuran perkumpulan skala besar, sehingga dikhawatirkan anak muda dapat menjadi penyumbang terbesar terbentuknya klaster baru COVID. Maka dari itu, mari kita semua saling sadar dan peka terhadap keadaan yang ada. Karena dengan adanya pemahaman mengenai social distancing yang benar, setidaknya masyarakat dapat ikut serta dan berkontribusi membantu para tenaga medis untuk memutus rantai COVID-19 ini. Selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan juga face shield untuk melindungi diri dari virus ini, dan apabila mulai merasakan gejala yang mengganggu, diharapkan segera untuk melakukan pengecekan agar kondisi tubuh tidak semakin parah dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar kondisi ini tidak semakin memburuk. COVID-19 semestinya dapat segera usai jika masyarakat secara kompak mampu taat akan aturan yang dikeluarkan, serta mampu menahan diri untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di luar rumah agar dapat meminimalisir atau mengurangi penularan COVID yang semakin meluas. Upaya dari pemerintah untuk rutin melakukan swab test dan rapid test juga mendukung untuk mendeteksi masyarakat yang tertular virus COVID. Pemerintah dapat segera melakukan tindakan karantina khusus bagi para penderita dan tidak membiarkan korban COVID melakukan karantina pribadi dikarenakan minim akan pengawasan dari tim Satgas COVID yang berwenang. Pemerintah juga rutin melakukan penggerebekan serta denda agar memberi efek jera bagi masyarakat untuk taat akan aturan yang ada. Pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan penyemprotan desinfektan juga menjadi upaya pemerintah untuk memerangi virus COVID-19 ini. Upaya pemerintah tentunya akan bermanfaat apabila masyarakat mau mentaati setiap aturan yang ada dan sadar akan tindakan yang harus dilakukan untuk memutus rantai COVID-19 di Indonesia. Mari kita semua bersatu dan berjuang bersama melawan COVID-19 ini, karena kita yakin apabila kita bersatu dan bertoleran serta mengerti satu sama lain, kita semua bisa terbebas dari virus COVID-19 ini. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan setiap orang untuk menjaga kesehatan dirinya masing-masing dan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang telah ada. Menghindari kerumunan jumlah besar. Social distancing memang harus diterapkan terlebih pada masa ini sehingga masyarakat juga dapat menjaga kesehatan tubuhnya dan kesehatan orang lain untuk memutus rantai COVID-19 ini. Social distancing mengharuskan sejumlah pihak untuk melakukan aktivitas sehari-hari dari rumah dan menunda berbagai macam kegiatan yang sekiranya berpotensi untuk mengundang kerumunan berskala besar. Pada zaman ini, pekerjaan secara work from home dapat lebih mudah digunakan dengan didukung kemajuan teknologi yang canggih dan ketersediaan sarana prasarana yang cenderung mudah untuk melakukan aktivitas secara daring. Tentunya, dengan keadaan seperti ini, alangkah baiknya masyarakat dapat saling menjaga dan mengerti maksud yang telah dijelaskan. Adapun beberapa persiapan yang harus diikuti dalam social distancing. Yang pertama, merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang sekiranya akan dilakukan dan dapat dilakukan dengan media daring tanpa adanya pertemuan secara langsung dengan orang lain. Yang kedua, menyediakan perlengkapan obat-obatan atau logistik yang diperlukan agar mengurangi tingkat berpergian keluar rumah untuk melakukan aktivitas lain. Yang ketiga, membudidayakan kebersihan diri serta menyediakan cairan desinfektan atau alkohol antiseptik sebagai upaya pertama apabila baru saja melakukan aktivitas dari luar rumah apabila diperlukan. Yang keempat, rajin melakukan kontrol kesehatan agar dapat mengetahui kondisi tubuh terkini dan tidak membahayakan keselamatan nyawa orang lain, baik keluarga maupun orang di sekitar. Dan yang kelima, menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan face shield apabila harus berpergian keluar rumah dan selalu mengupayakan untuk tidak berpergian dengan durasi yang lama. Dan yang terakhir, keenam, yaitu menjaga kebersihan seperti rajin mengganti dan mencuci pakaian dan melakukan pembersihan pada barang-barang bawaan seperti tas,
aksesoris, dan lain-lain untuk mengurangi resiko penyebab COVID. Mengikuti informasi tentang wabah COVID-19 yang tersedia di situs web WHO dan melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Daerah. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah Tiongkok dan pemerintah beberapa negara lainnya telah berhasil memperlambat wabah yang terjadi di wilayahnya. Namun situasi yang ada masih sulit diprediksi. Karena itu, tetap ikuti pemberitahuan terbaru. Dan virus tersebut tentunya dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu sering menjaga kebersihan diri, terutama mencuci tangan dan membersihkan badan setelah aktivitas di luar rumah. Tetap tinggal di rumah apabila mengalami gejala sakit seperti batuk, sakit kepala, dan demam ringan agar meminimalisir terjadinya kluster baru COVID-19. Tentunya untuk penerapan social distancing sebisa mungkin dilakukan berdasarkan kesadaran diri masing-masing pribadi dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter dan mengurangi aktivitas di tempat-tempat yang memancing terjadinya kerumunan. Social distancing bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu, paling sedikit meliputi meliburkan sekolah dan meliburkan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan lain di tempat umum. Selain itu, pembatasan juga dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksi sosial dan tetap tinggal di rumah. Maka dari itu, social distancing menjadi bagian pencegahan level masyarakat. Ada beberapa cara untuk mengatasi dan mencegah terjadinya virus, yaitu yang pertama, tidak berdekatan atau berkerumunan di tempat umum, dan kedua, tidak melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang, yang ketiga, tidak berkunjung ke rumah kerabat, yang keempat, mengurangi terjadinya perbelanjaan atau berbelanja di mal-mal, yang kelima, menerapkan WFH, yang keenam, menjaga jarak 1 meter, yang ketujuh, untuk sementara waktu kita dianjurkan untuk bermain di rumah saja dan bekerja di rumah saja. Physical distancing sendiri merupakan aktivitas menjaga jarak secara fisik dari orang lain guna mencegah penyebaran virus. Akan tetapi, physical distancing bukan mengurangi porsi untuk bersosialisasi, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, baik dalam bekerja, belajar, maupun bermain. Sehingga, dengan adanya physical distancing, semua orang dituntut untuk menjaga jarak secara fisik dan lebih bersosialisasi menggunakan media secara virtual. Sebagai informasi, per tanggal 24 September 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 257.388 kasus dan daerah dengan tingkat penyebaran paling tinggi yaitu DKI Jakarta sebanyak 65.687. Di urutan kedua ada Jawa Timur sebanyak 41.755 kasus dan di urutan ketiga ada Jawa Tengah sebanyak 20.239 kasus. Pemutusan rantai COVID-19 ini memang harus dilakukan secara bersama-sama, salah satunya dengan upaya penerapan physical distancing. Pemerintah juga menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan mengurangi penyebaran rantai COVID-19 semakin luas. Pada bulan Mei hingga bulan Juli, pertambahan kasus COVID-19 perharinya mencapai 800 hingga 1.000 kasus. Namun, pada bulan September, kasus COVID-19 bertambah mencapai 3.000 bahkan 4.000 perharinya. Dengan adanya pertambahan kasus COVID-19 secara terus-menerus, menandakan kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin parah dan tidak terkendali. Penambahan ini salah satunya dikarenakan pelanggaran-pelanggaran sepele yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya, pelanggaran atas penerapan physical distancing. Sebagian besar masyarakat mungkin mengira dengan memiliki antibodi yang kuat, maka risiko terkena penyakit COVID-19 akan semakin kecil. Sebagian besar masyarakat juga belum mengetahui jika ada orang yang terinfeksi kasus COVID-19 ini dengan tanpa gejala atau disebut OTG atau orang tanpa gejala. Oleh karena itu, sebaiknya seluruh masyarakat tetap menerapkan physical distancing dan mematuhi aturan protokol kesehatan oleh pemerintah untuk kebaikan bersama.